Bangsa Qiang tembus Shanghai, abaikan rakyat jelata. Lindungi yang mulia dan selir, mundur adalah yang utama. Pikirkan anakmu. Demi Kekaisaran Xia Agung, dan juga demi anakku, aku harus kembali. Gerbang kota hampir jebol. Para prajurit bangsa Qiang perkuat serangan. Setelah masuk kota, kekayaan dan perempuan domba berdiri itu, semuanya milik kita. Pembersihan 3 hari. Tak ada yang tersisa, ayam dan anjing sekalipun. Bangsa Qiang biadab, memperkosa dan merampok, membantai rakyat jelata, tanah air Kekaisaran Xia Agungku. Mana bisa kalian injak-injak semena-mena? Pria-pria Xia Agung semuanya pengecut. Pasukan sejuta lari, cuma kirim wanita kecil. Mau menghalangi pasukan berkuda baja bangsa Qiang? Kaum pria melepas zirah, tetapi kaum wanita masih bertahan. Serang! Panah, lepaskan. Tak kusangka Kekaisaran Xia Agung yang busuk masih memiliki jenderal perempuan yang begitu perkasa. Menyerahlah, kau jadi permaisuriku. Bagaimana? Mungkinkah naga putri menikahi anjing jantan? Kau ingin mati? Gunung sungai hancur, jubah ternoda darah. Langit kelam, kebencian menembus 9 langit. Berdiri dengan pedang dingin usir penjajah. Aku sendiri mandi api. Tebas bangsa Qiang iblis. Sepuluh tahun lalu, bangsa Qiang menyerbu ibu kota. Seluruh penduduk hampir jadi korban biadab. Tepat saat itulah, sang pahlawan wanita terhebat Kekaisaran Xia Agung, naga putri pelindung negara tiba, topeng emas ungu, naga menutupi wajahnya. Baju zirah kupu-kupu, kuda persik, dia maju sendirian. Dengan tombak, dia bantai bangsa Qiang sendirian. Membuat mereka lari tunggang langgang. Dia menangkap hidup-hidup Raja Qiang, Tuo Balai. Kepungan Kekaisaran Xia terpecah, tapi sejak itu, sang pahlawan wanita ini menghilang secara misterius. Berkat naga putri, kami bisa terus menikmati kemewahan dan kekayaan. Mari kita bersulang untuk pahlawan wanita besar kita. Pahlawan. Akulah. Si terhukum. Pelanggan, hati-hati di jalan ya. Beri hormat, baru kuberikan padamu. Anjing ini terlalu sombong. Dagingnya sedikit saja tidak mau makan. Dasar brengsek. Ini pantas kau makan. Maaf, Tuan. Bencana kelaparan, pengungsi di Feng yang banyak. Terlalu banyak. Sekalipun anjingku tidak makan. Bukan berarti pantas dimakan pengungsi. Ya, pergi, pergi, pergi. Kalau mau mati, matilah di tempat yang jauh. Makanlah ini. Kalian. Kenapa memberi saya roti? Bibi, silakan makan. Ibuku bilang di tahun-tahun paceklik, kita harus saling membantu. Baru begitu kita bisa bertahan hidup. Terima kasih. Ini. Roti terbuat dari mana ini? Bibi, roti bikin seret. Minum sup sedikit. Sup ini.
Jangan diminum. Kamu ngapain? Kami baik hati kasih roti, kasih sup. Kamu malah tumpahkan panci sup kami. Ini makanan yang susah payah kami cari. Jamur di sup ini beracun, tidak bisa diminum. Dan roti yang kamu kasih ini terbuat dari tanah Dewi Guanyin. Juga tidak bisa dimakan, lama-lama makan ini bisa mati. Bohong. Mati apa? Roti ini aku makan tiap hari. Tidak, betul. Racun apa? Aku barusan minum semangkuk sup. Sama sekali tidak kenapa-kenapa. Anak kecil. Bangun. Syukurlah. Akhirnya kau sadar. Bibi berterima kasih padamu. Terima kasih sudah selamatkan anak kecil. Meski racun di tubuhnya sudah aku keluarkan. Tapi tubuh anak ini memang sudah lemah, ditambah keracunan. Perlu makanan asli yang bergizi untuk memulihkannya. Kalau tidak, masih sangat berbahaya. Ada apa? Hanya tanah Dewi Guanyin dan jamur asing. Kami juga terpaksa makan ini. Aku tidak bisa lihat anak kecil merana begini. Aku coba pergi ke gunung, siapa tahu bisa tangkap. Seekor ini, kakak jangan pergi. Gunung terlalu berbahaya. Yang bisa dimakan, sudah habis dijarah pengungsi dan pasukan. Dan banyak juga perampok di sana. Tapi aku tidak bisa diam menunggu mati. Sekalipun cuma tikus. Biar anak kecil ada sesuatu untuk dikonsumsi. Kamu juga masih anak-anak. Hal seperti ini, seharusnya bukan tanggung jawab kalian. Di mana orang tua kalian? Orang tuaku sudah mati kelaparan. Mereka beri aku sisa tanah Dewi Guanyin agar hidup. Kepadaku, sedangkan mereka sendiri, ayahku ditarik pemerintah untuk membangun tembok besar. Tidak pernah kembali. Ibuku mati kelaparan. Inikah negara yang dulu kuperjuangkan mati-matian? Pengungsi dan mayat di mana-mana, dunia terbalik. Pemerintah tidak berbuat apa-apa, pasukan menindas rakyat. Pantaskah semua pengorbananku dulu? Meski kami semua anak yatim piatu, tapi aku percaya, selama kita bersatu, saling membantu, pasti bisa bertahan hidup. Kak, jangan pedulikan aku lagi. Tubuhku terlalu lemah, tidak akan kuat bertahan. Setelah aku mati, bagilah tubuhku. Kalian bisa hidup beberapa hari lagi. Aku, sekalipun mati kelaparan, tidak akan melakukan hal yang lebih kejam dari binatang. Kita keluarga, hidup bersama. Mati pun bersama. Jual ini, tukar dengan makanan asli yang sebenarnya. Ini. Tuan pemilik toko. Kali ini hamba benar-benar dapat harta karun. Cepat lihat ini, Tuan. Tuan, lihatlah bahannya. Ini emas ungu. Jauh lebih berharga daripada emas biasa. Tebak berapa hamba beli? Cuma 5 keping uang tembaga. 3 pengemis kecil itu. Bodoh sekali, mudah ditipu dengan beberapa kata hamba. Dasar brengsek. Berani-beraninya kau cari untung dari barang ini. Berani-beraninya kau tipu siapa saja. Kau tahu ini apa? Kau mau mencelakakan kita semua? Seluruh karyawan gadai ini. Tuan, bukannya cuma sepotong pecahan emas ungu biasa? Perlu marah-marah segitu? Ini bukan pecahan emas ungu biasa. Topeng emas ungu bergambar naga milik Naga Putri. Tanda pengenal pahlawan wanita penyelamat negara. Naga Putri pelindung negara. Pahlawan wanita yang sendirian halau pasukan Qiang dulu. Menyelamatkan ratusan ribu penduduk ibu kota. Pecahan topengnya, di seluruh dunia, hanya topeng Naga Putri. Yang dibuat dari emas ungu khusus ini. Dan diukir dengan pola naga eksklusif. Sekarang istana sedang mencari jejak Naga Putri di mana-mana. Topeng emas ungu ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukannya. Masih diam saja. Cepat cari anak-anak itu dan bawa kembali. Tanya jelas. Dari mana pecahan ini berasal? Hamba segera pergi. Segera hamba cari mereka. Ternyata jejak Naga Putri ditemukan hamba. Harus segera laporkan berita ini kepada wali kota kota Fengyang. Pasti hadiah besar dari wali kota. Pintu gerbang Hulau adalah benteng pertama di utara Kekaisaran Xia Agung. Jika pintu gerbang Shanghai jatuh, perbatasan terancam. Jenderal, dengarkan. Hari ini kita pertahankan perbatasan. Bersumpah pertahankan pintu gerbang Hulau sampai mati. Surat kilat. Ada laporan militer mendesak dari perbatasan. Untuk dilaporkan kepada Jenderal Li. Perintahkan pasukan, segera keluar dari pintu gerbang harimau. Seluruh pasukan, ikut aku ke kota Fengyang. Jenderal, jangan. Meski pasukan kita banyak korban jiwa, kita masih bisa bertempur. Bertahanlah, bangsa yang akan bisa menyerbu cepat. Mengapa dengan mudahnya meninggalkan kota benteng ini? Ini adalah perisai utara Kekaisaran Xia Agung. Jangan banyak tanya. Laksanakan perintah. Orang itu telah muncul. Bencana melanda utara dan selatan. Rakyat kelaparan sampai tukar anak. Akar kerusuhan ada di masalah hidup. Selesaikan dengan penuhi kebutuhan pangan. Buka gudang, bagikan beras. Tenangkan hati rakyat. Adik, ada hal yang sangat besar ingin kubicarakan padamu. Sangat penting. Kakak, aku sedang membahas urusan negara. Saat ini negara sedang dalam kekacauan. Sebesar apapun urusanmu, tunda dulu. Nanti setelah selesai urusannya. Tidak bisa. Urusan ini lebih penting dari segala urusan negara. Kau harus ikut aku sekarang. Orang itu telah muncul di kota Fengyang. Jenderal muda, urusan negara belum selesai. Kerusuhan di berbagai daerah. Bagaimana penanganannya? Menemukan orang itu lebih penting. Bawa Yun Er dan Ning Er pergi. Cepat pergi. Jangan menoleh.
Bibi. Saat aku tidur, jangan mendekatiku. Maaf, Bibi. Kami sudah mencari Anda beberapa hari. Tak kunjung menemukan, hari ini akhirnya bertemu. Kalian datang lagi untuk apa? Bukankah aku sudah berdekati kepada kalian? Bibi, kami datang untuk berterima kasih. Besi pecahan yang Anda beri sudah kutukar dengan banyak uang. Untuk Xiao Gouzi, kubelikan makanan sungguhan. Kondisi Xiao Gouzi sudah jauh membaik. Dia benar-benar hidup kembali. Xiao Gouzi, sujud pada Bibi. Ucapkan terima kasih atas penyelamatan nyawamu. Terima kasih, Bibi. Cepat bangun. Tidak perlu seperti ini. Bibi, ini uang sisa dari penjualan besi pecahan. Untuk Anda. Ambillah uang ini, belilah sesuatu untuk dimakan. Lihatlah, Anda sudah kurus sekali. Simpan saja uangnya untuk kalian sendiri. Mulai sekarang, anggaplah kita tak pernah saling mengenal. Bibi, tunggu. Jangan mendekat. Ingat pesanku. Jangan ceritakan diriku pada siapapun. Apalagi tentang asal-usul pecahan-pecahan itu. Jika ditanya, katakan saja temukan di pinggir jalan. Wah, bukankah ini 3 pengemis kecil? Ternyata punya uang. Dari mana dapat 2 ikat uang ini? Kembalikan uangku, ini uangku. Kak, kau baik-baik saja? Kau tak punya akal sehat. Ini uangku. Atas dasar apa kau merampasnya? Akal sehat? Aku adalah akal sehat itu sendiri. Uangmu apaan? Kalian pengungsi, bayar iuran belum? Kami sama sekali tak tahu iuran apa. Sepertinya kalian perlu diberi pelajaran biar tahu batas. Hukum Kekaisaran Xia Agung menetapkan, setiap orang wajib bayar iuran kepala, pakai baju, bayar iuran pakaian, air, dan logistik perang. Beberapa hari lagi, ayah dari tuan pemimpin kota kami merayakan ulang tahun, harus bayar iuran ulang tahun. 2 keping uangmu ini jauh dari cukup. Kalian bertiga, 1 orang 10 tael perak. Bayar dalam 3 hari. 30 KL perak? Kami sama sekali tidak punya sebanyak itu. Kami makan saja susah. Dari mana punya perak untuk bayar iuran? Tak ada perak? Bayar dengan badan. Tangkap mereka semua dan bawa ke kediaman pemimpin kota. Tuan, mereka masih anak-anak. Apa perlu tuan turun tangan dan menyulitkan mereka? Warga keras kepala berani. Kau ini siapa? Berani ikut campur urusanku? Tidak berani, hamba hanya berpikir, usia mereka masih muda. Ditangkap kerja paksa pun tak bisa kerja berat. Malah menghabiskan makanan. Lebih baik tuan berbesar hati. Lepaskan mereka. Kau kira aku menangkap mereka untuk kerja paksa? Kuberitahu, nyonya pemimpin kota Feng yang kami. Alasan kecantikannya tak pernah pudar adalah karena pil awet muda. Dan bahan utama untuk meracik pil awet muda itu adalah daging dari jantung anak-anak ini. Hanya untuk memuaskan kosmetik seorang wanita bangsawan. Harus mengorbankan nyawa tak bersalah begitu banyak anak? Hati kalian. Ya. Berani menghina nyonya pemimpin kota? Kau cari mati. Aku tak bisa bertindak, atau penyamaran 10 tahunku akan sia-sia. Menyelamatkan 3 anak ini tak akan menyelamatkan semua anak di dunia. Kau cukup tahu diri. Takut itu wajar. Tolong, siapa yang bisa menyelamatkan kami? Lepaskan mereka. Dia. Benar-benar dia. Dia ada di kota Fengyang. Cepat, maju dan cepat, tuju kota Fengyang. Nyonya utama. Sudah genap 10 tahun. Akhirnya aku menemukan yang mulia. Ternyata yang mulia masih hidup. Percepat. Tuju kota Fengyang. Wajahku. Bawa si anjing muda itu ke hadapanku. Sekarang juga. Kenapa pil kecantikan hari ini tak berefek? Malah membuat kulitku semakin buruk. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau yang main-main di dalamnya? Tenangkan amarahmu, Nyonya. Belakangan sulit menemukan. Berani sekali kau, si budak anjing. Berani-beraninya menipuku dengan hati ayam. Seret dia ke bawah. Dari manusia, dari sana, Ampun, Nyonya. Hamba sebenarnya sudah menangkap 3 anak pengungsi. Tinggal selangkah lagi. Hamba akan membawa mereka untuk membuat pil kecantikan yang mulia. Tapi mereka diselamatkan seseorang. Siapa yang begitu berani merusak urusanku? Seorang wanita pengungsi. Pakaiannya compang-camping, tak berarti. Tapi gerakannya sangat hebat. Dasar tak berguna. Wanita pengungsi saja tak bisa kau atasi. Untuk apa kau disimpan? Penggal dia. Itu semua pengungsi, wanita itu. Dialah yang hasut pengungsi melawan kita. Dia mau pimpin pemberontakan. Pantas saja Menara Langit mengeluarkan perintah rahasia mendesak. Untuk melawan kedatangan pengungsi, mencegah pemberontakan rakyat. Pengungsi-pengungsi itu memang pantas mati. Tanpa diberi pelajaran. Mereka takkan tahu siapa tuan di kota Fengyang. Segera kumpulkan semua pasukan dari kediaman wali kota. Aku sendiri yang akan menghabisi para pengungsi tak tahu maut ini. Mereka tidak tahu siapa penguasa sebenarnya di kota Fengyang. Segera kumpulkan semua pasukan di istana wali kota. Aku akan menghadapi para pengungsi yang tak tahu diri ini sendiri. Kalian kenapa? Aku kan bilang jangan ikut aku. Bibi, terima kasih sudah menyelamatkan kami pagi tadi. Kami tahu Bibi capek, jadi mau jaga di sini aja. Biar orang jahat nggak bisa ganggu Bibi lagi. Kejadian pagi tadi cuma kebetulan. Kami tahu Bibi hebat. Bibi satu-satunya yang bisa lindungi kami. Orang jahat itu pasti nggak bakal berhenti. Mereka pasti akan balik lagi buat anak kami. Tolong selamatkan kami. Ampun kami ya. Aku bilang kali-kali, jangan ikut aku lagi. Jangan cerita ke siapa-siapa tentang aku, atau kalian semua mati. Aku serius. Yang mulia wali kota. Tolong, lepaskan anak saya.
Lepaskan kami. Kami mau kerja apa aja, asal anak-anak kami dibebasin. Atas nama Ibu Wali Kota, kumumkan pada kalian. Kalian kabur dari kampung halaman, menolak kerja paksa dan upeti. Menurut hukum kesensi agung, semua pantas dihukum mati. Tapi Ibu Wali Kota masih berbelas kasihan. Dia memberi kesempatan, bayar pajak tunggakan, 10 keping perak per orang. Bencana alam, kerja paksa, pajak. Sudah membuat kami miskin total. Dari mana kami punya? 10 keping perak? Tolong bebaskan kami. Rakyat bandel tetap rakyat bandel. Berkepala batu. Kebaikanku hanya semakin lancang. Sayangnya, titik lemah kalian ada di tanganku. Aku tak akan biarkan kalian bertindak semaunya. Bunuh mereka. Aku hitung sampai 3. Siapa yang masih menolak bayar pajak, akan kubayar dengan daging hati anak-anak kalian. Bibi, tolong kami. Nyonya. Itu dia. Dialah pengungsi perempuan yang melawan pemerintah. Dan menyelamatkan anak-anak itu. Pengungsi berani. Kau berani muncul sendiri di sini. Sepertinya, kau memang sudah bosan hidup. Lepaskan anak-anak itu. Barang di dalam ini bisa menebus pajak mereka semua. Kau kira, sebagai pengungsi, kau bisa membawa barang berharga apa? Dengan sampah-sampah ini, kau mau menebus pajak mereka? Mimpi di siang bolong. Nyonya, pecahan ini agak tidak biasa. Lihatlah bahannya. Pola ini. Sepertinya. Apa yang tidak biasa? Ini cuma sampah yang dipungut pengungsi. Apa yang istimewa? Yang kuinginkan bukan sampah ini, melainkan jantung anak-anak ini. Dengan jantung mereka, pil kecantikan abadiku akan berhasil dibuat. Aku akan awet muda selamanya. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan anak-anak? Pengungsi hina. Kau berani menawar denganku? Aku belum menghukummu karena melawan pemerintah dan melukai prajurit. Karena kau datang sendiri hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jangan memaksaku. Kalau tidak, kau akan menyesal. Memaksamu? Aku, Li Tianfeng, di kota Fenyang. Tak pernah takut pada siapapun. Kau cuma pengungsi hina. Membunuhmu semudah menginjak semut. Memaksamu lagi, lalu apa? Aku ingin lihat bagaimana kau membuatku menyesal. Kumohon, jangan paksa aku lagi. Aku tak ingin karena satu diriku, negeri ini hancur. Dunia kacau balau. Negeri hancur, dunia kacau balau. Aku semakin tertarik padamu. Tangkap si perempuan jahat yang menyesatkan ini. Hari ini, di depan matamu, aku akan mengeluarkan jantung anak-anak ini. Satu persatu. Mari kita lihat. Rakyat jelata seperti kau bisa hancurkan negeri dan dunia kacau balau. Bibi, Kumohon, tolong jangan. Jangan sakiti anak-anak itu. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Lepaskan mereka, kumohon. Rakyat jelata hina. Ketika kebohonganmu terbongkar, kau tetap saja harus merangkak di bawah kakiku, memohon padaku. Kalau sudah tahu begini, mengapa harus melawanku dari awal? Naga Putri Pelindung Negara pun apa? Sehebat apapun kau, tetap saja harus merangkak di bawah kakiku, memohon padaku. Aku suka lihat kalian, rakyat jelata. Ketika kelemahanmu dihancurkan. Sungguh menarik. Naga Putri Pelindung Negara, aku ingin sekali melihat. Setelah kelemahanmu kuhancurkan. Wajahmu yang marah tak berdaya, tapi tak bisa berbuat apa-apa padaku. Hentikan dia. Mengapa kau memaksaku? Pahlawan wanita, ampunilah nyawaku. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Anak-anak yang kau tangkap untuk dijadikan ramuan. Ketika mereka memohon padamu, pernahkah kau mengampuni mereka? Apa kau kasihan saat orang tua mereka menangis? Ya, zaman yang memaksaku, bunuh aku. Kau juga tak akan bisa mengubah dunia yang kacau ini. Tapi aku bisa buat binatang sepertimu hancurkan negeri. Yang rendah-rendah. Berhenti. Itu Panji Markis Pelindung Negara, bendera burung hitam klan Yang. Markis Pelindung Negara, tolong aku. Rakyat jelata ini ingin membunuhku. Klan Yang. Marsekal yang Saising?
Bukankah dia gugur 10 tahun lalu? Masih ada markis pelindung? Dengarlah, kalian rakyat hina. Inilah putra Marsekal yang Zaising, markis pelindung negara yang ditahbiskan Kaisar. Marsekal yang Yun, Sembah hormat kepada markis pelindung negara. sembah hormat kepada Jenderal yang. Prajurit klan yang abadi selamanya. Jangan mendekat. Marsekal, dia hasut pengungsi, tolak pajak dan melawan. Lukai prajurit, coba bunuh pejabat di depan umum. Rakyat bandel harus dibunuh. Harus dibunuh untuk menegakkan hukum negara. Ibu, Aku bukan ibumu. Kau salah orang. salah siapapun. Aku tak mungkin salah mengenalimu. Sudah 10 tahun. Apa? Apa pendengaranku tidak salah? Ibu Jenderal Yang? Mungkinkah dia adalah istri Marsekal Yang Zaising? Jenderal Liang Yu. Jenderal Liang Yu berjuang berdampingan dengan Marsekal Yang. Mengabdi dengan setia kepada negara. Bersama melawan pasukan berkuda bangsa Qiang. Dia adalah pahlawan wanita yang luar biasa. Katanya suami istri Marsekal yang gugur di perang lawan bangsa Qiang 10 tahun lalu. Tak disangka Jenderal Liang masih hidup. Langit masih punya mata. Pengungsi wanita ini ternyata janda Marsekal yang seorang pahlawan wanita. Aku malah menyinggung orang besar seperti ini. Habislah aku? Benar-benar habis. Ibu tua. Air besar hantam kuil naga. Keluarga tak kenal keluarga. Bagaimana aku bisa tidak mengenali yang ibu datang? Mohon ibu tua. Orang besar jangan ingat kesalahan orang kecil. Angkat tanganmu. Ampuni hamba ini sekali saja. Hamba akan bersujud memohon maaf. 10 tahun. Setiap hari aku menantikan hari bertemu denganmu lagi. Aku ingin dengan tanganku sendiri. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Apa yang terjadi? Mengapa jenderal yang ingin membunuh ibunya sendiri? Harimau buas pun takkan memakan anaknya sendiri. Jenderal Yang, kasih sayang orang tua itu tak terhingga. Anda tak boleh memperlakukan ibu kandung seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Membunuh suami, mengkhianati negara. Tak pantas disebut ibuku. Jenderal Liang Yu dan Marsekal Yang dikenal sebagai pasangan yang sangat harmonis. Bagaimana mungkin dia membunuh suaminya? Itu mustahil. Benar. Jenderal Liang Yu dan Marsekal yang membela negara berkali-kali menggagalkan serbuan bangsa Qiang. Bagaimana mungkin mereka berkhianat? Itu semua topeng palsunya. Di permukaan dia berjuang untuk rakyat, tapi sebenarnya dia bejat. Berzina dengan Raja Qiang, ajak pasukannya masuk. Mengkhianati negara demi keuntungan pribadi. Untung naga putri pelindung negara muncul. Kekaisaran Xia Agung sudah lama runtuh di tangannya. Bagus. Dialah pengkhianat yang ajak bangsa Qiang masuk. Benar-benar tak terduga. Meracuni suami sendiri. Bersetubuh dengan barbar. Memalukan. Lebih hina dari binatang. Setelah perang 10 tahun lalu, dia menghilang misterius. Rupanya dia lari karena merasa bersalah. Kini kembali. Pasti ditolak barbar karena tua jelek. Itulah hukumannya. Pelacur pengkhianat ini harus dihukum mati. Pukul dia. Pukul. Pukuli dia. 10 tahun ku carimu untuk menumpas pengkhianat keluarga. Kubunuh kau, pengkhianat busuk pembunuh ayah dan penjual negara. Kubalaskan dendam ayah dan arwah kekaisaran Xia Agung. Demi mereka semua. Yun Er, kau tidak bisa membunuhku. Ibu punya alasan yang berat. Alasan berat? Mementingkan nyawa sendiri dan merupakan kebenaran. Takut mati lalu kehilangan kehormatan. Hidup meringkuk dalam ketenangan semu, tanpa sedikit pun rasa malu. Itukah yang kau sebut alasan berat? Yun Er, percayalah pada ibumu sekali ini saja. Kalau ibu mati, kau dan kakak perempuanmu, kalian berdua akan dalam bahaya. Cukup. Aku malu darahku mengalir dari tubuhmu. Hari ini, aku akan membersihkan semua aibku dengan tanganku sendiri. Hentikan. Kakak. Kenapa kakak datang ke sini? Li Tianfeng memberi hormat pada pemilik Menara Langit. Menara Langit? Organisasi misterius nomor 1 Kekaisaran Xia Agung. Konon katanya, raja bisa berganti seperti air mengalir. Tapi Menara Langit takkan pernah berubah. Dikatakan juga bahwa Menara Langitlah yang benar-benar mengendalikan nasib Kekaisaran Xia Agung. Gadis itu begitu muda, tapi sudah menjadi pemimpin klan bangsawan terkuat di Kekaisaran Xia Agung. Siapa sebenarnya dia? Jangan banyak omong.
Kalian para sampah rakyat jelata. Melihat Tuan Agung Pavilion Langit masih tidak cepat-cepat bersujud. Hormat kepada Tuan Agung Pavilion Langit. Ibu. Ibu mau kemana? Tuan Agung Pavilion Langit. Putri Jenderal Yang, keturunan pahlawan setia. Berkorban demi negara, anak-anaknya pun. Harimau takkan melahirkan anak anjing. Sayangnya, ibunya hina dan mengkhianati negara. Menyedihkan dan patut dibenci. Ibu. Sudah 10 tahun. Anak sangat merindukan ibu. Bagaimana kabar ibu selama ini? Ing Er. Ing Erku. Kau diam. Kau tidak pantas menyebut nama kakak. Dasar wanita beracun. Adik. Tunggu. Kakak. Kenapa kakak menghalangiku? Minggir. Aku bunuh pengkhianat yang membunuh ayah kita. Pengkhianat besar. Untuk membalas dendam ayah. Adik kecil. Jangan bicara begitu. Dulu kau masih kecil. Aku ingat ayah ibu mesra dan saling menghormati. Mereka setia pada negara. Aku tak percaya. Ibu akan melakukan hal yang begitu keji dan melawan kodrat. Ibu. Katakan pada anak. 10 tahun ini, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu ungkapkan. Kebenarannya. Anak pasti akan mencari cara untuk membersihkan nama ibu. Mengembalikan keadilan untuk ibu. Aku sudah menjerumuskan ayah kalian. Aku tidak bisa lagi menjerumuskan kalian. Semua dosa ini, biarlah aku sendiri yang menanggungnya. Ing Er, jangan terlalu naif. Yun Er benar. Aku memang tamak akan kekuasaan dan kemewahan. Liar dan tak tahu malu. Mengorbankan suamiku demi kemuliaan dan kekayaan. Lalu apa salahnya? Ibu. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Adik kecil. Hari ini kakak akan bersamamu. Membasmi pengkhianat ini. Untuk menenangkan jiwa ayah di alam baka. Baik. Kakak. Kita bersama-sama. Bunuh wanita pengkhianat ini. Pengawal. Tangkap pelacur pengkhianat negara ini sekarang juga. Hari ini dia pasti kubunuh. Kalian bertiga ngapain di sini? Cepat pergi. Ini urusan kalian. Cepat pergi. Jangan sakiti Bibi. Kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Minggir. 3 gelandangan kecil tak tahu maut. Kalau tak segera minggir, kalian akan kutangkap bersama. Cepat pergi kalian. Jangan urus aku, Yun Er. Ibu mohon padamu. Jangan sakiti mereka. Ini bukan urusan mereka. Kau begitu melindungi mereka. Apa hubunganmu dengan mereka? Tuan Muda Pavilion. Menurut hamba tua ini, 3 sampah rakyat jelata ini. Bukan anak haram wanita lacur ini dengan barbar, bukan? Benar-benar pohon bengkok, cabanya pun miring. Pelacur. Kau sungguh memuakan. Bukan. Bibi tak ada hubungan dengan kami yang sukarela. Ikut Bibi, karena Bibi melindungi kami. Bibi orang baik. Sukarela mengikutinya. Melindungi kalian. Wanita pengkhianat yang menjual negara demi kemuliaan diri. Apa yang bisa dia lindungi dari kalian? Ya ampun. Liang Yu, kau memang benar-benar jalang. Bahkan anak kecil pun kau jadikan mangsa. Tak tahu malu? Liang Yu, tak kusangka. Kau bukan cuma pembohong, tapi juga sundal tak tahu diri. Bahkan anak kecil pun kau jadikan mangsa. Dulu aku memang bodoh, sampai berhayal tentang. Jangan pedulikan 3 pengemis kecil ini. Tangkap wanita pengkhianat yang menjalin hubungan dengan musuh. Dan berkelakuan cabul ini. Bunuh tanpa ampun. Bahan pecahan ini. Dan pola naga di atasnya. Jangan-jangan. Berhenti. Ini Jenderal Li Jing, penjaga pintu gerbang Hulau. Kenapa dia ke sini? Jenderal Li, setia dan berani. Menjaga perbatasan utara selama 10 tahun. Kenapa kau bela wanita berdosa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bawahan Li Jing. Bersama seluruh prajurit pintu gerbang Hulau. Jenderal Li, panglima terhebat di bawah Yang. Jaga pintu gerbang Hulau 10 tahun sendirian. Halau pasukan barbar. Kenapa sembah wanita hina? Paman Li, saudara terpercaya ayahku. Sesepuh yang paling kuhormati. Sujud pada pengkhianat yang bekerja sama dengan musuh. Tidak takut dicaci masyarakat? Pantaskah ini pada ayahku? Jenderal Li, kau menghargai persahabatan dan kesetiaan. Tapi di hadapan kebenaran negara, tinggalkanlah urusan pribadi. Yang berkhianat dan bekerjasama dengan musuh. Membuat kuil leluhur kekaisaran Xia Agung hancur, rakyat menderita.
Bahkan dengan tangannya sendiri membunuh ayah kita. Dengan melakukan ini, pantaskah kau pada leluhur Kekaisaran Xia Agung? Pantaskah pada ayah kita yang telah tiada? Ibu Ratu tidak berkhianat, dan bukan dia yang membunuh. Saudara Zaising, kalian sama sekali tidak tahu kebenaran saat itu. Sama sekali bukan. Seperti ayah kita. Li Jing, jangan lanjutkan. Jika terungkap, akan terjadi bencana besar di kemudian hari. Rakyat akan menderita. Semua kesabaran dan usahaku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tapi kau difitnah. Ibu pemimpin. Ibu mau tanggung cap pengkhianat negara? Dikutuk sepanjang masa, ibu sungguh mau membiarkan arwah mendiang saudara Zaising tetap menanggung tuduhan palsu? Kehormatan dan nyawa kecil, tapi merusak negara besar. Dengan tanggung dosa ini, Kekaisaran Xia damai. Dan tak ada lagi penderitaan pengungsi di seluruh negeri. Aku rela. Ayo. Semua kesalahan ini karena aku. Jika aku mati di tangan darah dagingku sendiri, itu adalah kematian yang layak. Pengkhianat. Matilah. Li Jing, apa yang kau lakukan? Ibu pemimpin, maafkan aku. Aku tidak bisa hanya berdiri diam melihat ibu mati dengan tuduhan palsu. Meski ibu benci, aku harus ungkap kebenaran. Ibu pemimpin bukan pengkhianat. Bukan pengkhianat negara, dan bukan dia yang membunuh Marsekal Yang Zaising. Dia adalah pahlawan besar yang hilang 10 tahun lalu. Dia naga putri pelindung negara, usir 100.000 pasukan Qiang. Naga putri pelindung negara. Bagaimana mungkin? Naga putri pelindung negara pahlawan, penyelamat Kekaisaran Xia. Bagaimana mungkin dia adalah perempuan hina ini? Jenderal Li, makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau katakan. Aku, Li Jing. Aku berani jamin dengan kepalaku sendiri. Nyonya Utama adalah naga putri pelindung negara. Sayangnya pahlawan sehebat itu dijatuhkan oleh pejabat licik. Dihina oleh seluruh rakyat. Anak kandung sendiri pun kini mengarahkan pedang dingin ke tenggorokannya. Sungguh ironi yang sangat besar. Jenderal Li seumur hidupnya setia dan berprinsip. Teguh dan tak bisa disuap. Seharusnya dia tidak berbohong. Tapi kalau dia pahlawan besar yang menyelamatkan negara dan rakyat, mengapa dia harus bersembunyi? Mengapa dia harus menanggung tuduhan palsu yang begitu besar? Mengapa ini semua terjadi? Anak-anakku, kalian ingin tahu jawabannya? Hormat pada ayah angkat, hormat pada pangeran kesetiaan dan kebenaran. Bukanlah beliau yang setia abadi menenangkan dunia. Kebajikan menyentuh langit, dermawan menopang negara. Orang paling dermawan di Kekaisaran Xia Agung? Pangeran Zhao De, kami bersujud pada pangeran kesetiaan dan kebenaran. Hidup 1000 tahun, hidup 1000 tahun, hidup ribuan tahun. Warga Kekaisaran Xia Agung, silakan bangun. Kesalahan pangeran, kota Fengyang jadi kacau. Pangeran minta maaf pada kalian. Pangeran kesetiaan welas asih. Hidup ribuan tahun. Zhao De, Ayah angkat. Mengapa Jenderal Li berani jamin dengan kepala? Kalau Liang Yu adalah naga putri pelindung negara, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah angkat, apakah ibuku difitnah? Apakah ada hal tersembunyi dalam peristiwa tahun itu? Cepat katakan pada kami. Sebenarnya pangeran tidak ingin membicarakan hal ini. Tapi karena sudah begini keadaannya, pangeran terpaksa harus mengungkap kebenaran tahun itu. Alasan Li Jing begitu membela Liang Yu adalah karena mereka berdua berselingkuh. Aude, kau mengada-ada, memfitnah seenaknya. Aku dan Nyonya Utama Suci, jangan kau fitnah sembarangan, mencemarkan nama orang baik dan setia. Raut wajah kalian, pangeran tepat sasaran, sehingga kalian jadi ketakutan, gelisah, dan merasa bersalah. Liang Yu itu perempuan jalang yang tak tahu malu. Berselingkuh dengan Li Jing, mereka berdua berkomplot. Berhubungan dengan bangsa Qiang, membunuh Marsekal Yang. Ayah angkat, Jenderal Li setia dan berbudi luhur, dia juga ayahku. Saudara seperjuangan, 10 tahun menjaga perbatasan bersama. Berdarah-darah melawan bangsa Qiang, kenapa dia mau melakukan hal seperti itu? Hati tertutup perut. Ada yang mulutnya baik tapi sebenarnya pencuri dan pelacur. Li Jing tampak setia. Tapi dia mata-mata bangsa Qiang. Hanya menunggu saat bangsa Qiang benar-benar menyerang besar-besaran. Untuk membuka pintu gerbang negara bagi mereka. Bekerja sama dari dalam dan luar. Untuk menggulingkan Kekaisaran Xia Agung.
Saude, kau ngomong kosong. Kau memfitnah. Aku mengada-ada. Semuanya, lihatlah ini. Adalah salinan dokumen investigasi mata-mata Mahkamah Agung. Ada kesaksian pelayan kediaman Yang dan Li yang mengkonfirmasi perselingkuhan mereka dan telah ditandatangani. Juga surat rahasia dengan Qiang. Bukti kuat seperti besi. Bukti kalian pengkhianat bersekongkol dengan musuh. Aku dan Nyonya Utama tidak pernah melakukan hal itu. Aku tidak mengkhianati negara. Semua ini kau yang palsukan. Kau yang menjebak kami. Dasar orang licik dan pengecut. Apakah ini jebakan atau bukan, biarlah dunia yang menilai. Kebenaran di hati rakyat. Kenal wajah, tak kenal hati. Tidak disangka Li Jing ternyata mata-mata pasukan Qiang. Mata kami buta. Tidak heran dia melindungi. Lihat yuk, si perusahaan itu. Ternyata mereka berdua sama-sama busuk, serigala berbulu domba. Kukira dia jenderal yang berhati setia dan pemberani. Ternyata hanya pezina yang bersekongkol dengan perempuan lacur. Benar-benar memuakkan. Kalian? Tak tahu malu? Kalian membunuh ayahku. Aku akan bunuh kalian. Demi balas dendam ayahku. Negara punya hukum, keluarga punya aturan. Tenang saja, pasangan pezina ini akan diadili oleh hukum negara. Takkan lolos. Atas perintah yang mulia, tangkap pemberontak. Jika ada yang melawan, langsung eksekusi. Mau menjatuhkan tuduhan palsu. Pasti ada saja alasan dibuat-buat. Kami prajurit pintu gerbang Shanghai. Lebih baik mati daripada menyerah. Berani sekali, Li Jing. Kau berani memberontak? Berani melawan titah yang mulia? Bahkan jika harus mati, lebih baik aku gugur demi negara, daripada tewas di tangan pengkhianat munafik sepertimu. Jenderal Li Jing berkolusi dengan wanita penggoda, mengkhianati kekaisaran Xia Agung. Kau mengaku bersalah? Pengkhianat. Pengkhianat negara. Pantas mati. Jangan dengarkan fitnah mereka. Jenderal bukan orang seperti itu. Kami di pintu gerbang Shanghai. Lebih dari 200.000 prajurit bertempur mati-matian selama 10 tahun. Mempertahankan perbatasan utara tanpa mengecewakan sedikit pun. Setia tapi difitnah, dipercaya tapi dicurigai. Mengapa setelah kami berdarah-darah di medan perang, malah dituduh palsu? Ini tidak adil. Sangat tidak adil. Ini hampir terbentuk gambaran utuhnya. Ini sepertinya adalah topeng naga putri pelindung negara. Demi membela perbatasan. 220.000 prajurit, kami bertempur sampai titik darah penghabisan. 10 tahun tak pernah pulang kampung. Tak pernah menjumpai keluarga. Tapi kalian buta mata dan hati, memfitnah kesucian kami. Menuduh kami pengkhianat negara. Di mana keadilan? Di mana kebenaran? Pengkhianat yang menjual negara demi kehormatan. Saat mau mati masih menghasut rakyat. Li Jing, kau benar-benar nekat. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama langit. Liang Yu. Wanita hina. Pangeran kesetiaan kebenaran petarung terkuat Xia. Pengkhianat. Berani menantang pangeran kesetiaan kebenaran. Kau memang tidak tahu bagaimana caranya mati. Rakyat malu padamu. Ingin memakan dagingmu. Meminum darahmu. Percuma saja kau melawan. Menyerahlah. Jangan berlagak jadi naga putri pelindung negara. Jalah penyelamat kekaisaran Xia Agung. Jalah pahlawan sejati kita. Liang Yu, kau dengar itu? Kesalahanmu sudah terbukti. Tak ada satupun yang percaya padamu di seluruh negeri. Bahkan jika kau naga putri, lalu apa? Pada akhirnya, kau akan tetap kurendahkan di bawah kakiku. Anak-anakmu itu sebenarnya adalah sandera yang kucuri dulu. Tapi sekarang malah menganggapku, penculik mereka, sebagai ayah angkat. Menganggapku dewa. Lucu sekali, bukan? Kau ingkar janji. Apa urusanmu jika aku ingkar janji? Kau cuma orang rendahan. Aku ini, pangeran yang mulia dan tinggi kedudukannya. Mana mungkin aku menepati janji padamu? Oh iya. Nanti kalau suasana hatiku sedang baik, akan kujadikan putrimu, Yang Ying, sebagai selirku. Biar dia merasakan sendiri kegagahanku. Hahaha.
Ini? Apa ini? Aura yang menakutkan. Itu aura naga. Aura naga adalah perwujudan nasib Kekaisaran Xia Agung. Berasal dari nadi naga Xia, warisan ribuan tahun. Penerusnya adalah tulang punggung Kekaisaran Xia. Satu-satunya pewaris aura naga. Hanyalah naga putri pelindung negara. Tuan Gubernur, ini benar-benar topeng naga putri pelindung negara. Bagaimana bisa? Dari mana topeng ini? Itu miliknya. Tidak mungkin. Satu-satunya pusaka pahlawan. Kenapa bisa ada di tangan pengkhianat besar ini? Kau pengkhianat besar. Cepat katakan yang sebenarnya. Apakah topeng emas ungu ini kau curi? Apa yang kau lakukan pada naga putri pelindung negara? Pengkhianat besar. Nyawamu? Wanita pengkhianat jual negara demi kehormatan, bahkan bunuh suaminya sendiri. Mustahil dia adalah naga putri pelindung negara. Topeng ini pasti hasil curiannya. Topeng bisa dicuri. Tapi aura naga tidak mungkin salah. Karena pewaris aura naga hanya ada satu. Mengapa kau sembunyikan identitasmu? Mengapa kau tak pernah mengungkapkan kebenaran? Ibu, bersujud kepada naga putri pelindung negara. Aku telah menanggung malu dan penderitaan selama 10 tahun. Akhirnya menemukan si iblis yang menghisap aura nagaku. Ayah angkat, apa maksud perkataanmu? Sebenarnya, yang dulu dengan kekuatan sendiri. Mengusir pasukan kavaleri besi bangsa Qiang yang berjumlah sejuta. Bukanlah naga putri pelindung negara. Itu adalah aku. Tidakkah kalian semua pernah curiga? Pasukan Xia Agung jutaan tak mampu halangi serbuan Qiang. Bagaimana mungkin dengan mudah diusir oleh seorang wanita yang jaga wilayah Xia Agung lawan pasukan kuat bangsa Qiang? Bukan naga putri pelindung negara. Aku, pangeran ini. Aura naga. Pangeran kesetiaan dan kebenaran juga memiliki aura naga. Bukankah warisan aura naga hanya untuk satu orang? Bagaimana mungkin? Aude, dari mana asal aura naga di tubuhmu? Pura-pura tidak tahu. Aku adalah putra terpilih langit. Tentu saja pewaris sah aura naga. Aura naga tak mungkin diwarisi oleh seorang wanita. Seorang wanita yang berasal dari perkampungan kumuh. Aura naga ini, sejak awal adalah milikku. Liang Yu, wanita tak tahu malu ini. Dulu saat aku kelelahan setelah mengusir sejuta pasukan bangsa Qiang. Memanfaatkan kesempatan menyergapku, merebut topeng emas unguku. Bahkan pakai sihir iblis hisap sebagian besar aura nagaku. Selama 10 tahun, aku membiarkan desas-desus beredar bahwa penyelamat Xia Agung adalah naga putri pelindung negara, seorang wanita. Berdarah rendahan, semata-mata untuk memancing keluar. Lawan iblis besar ini, ambil kembali aura naga kekaisaran Xia Agung milikku. Apa? Aku hampir tertipu oleh pengkhianat sepertimu. Berani-beraninya kau merampas aura naga ayah angkat. Bahkan menyamar sebagai naga putri pelindung negara. Watakmu hina. Kejahatanmu tak terampuni. Pangeran kesetiaan dan kebenaran. Kau bajingan tak tahu malu. Berani-beraninya menyamar sebagai ibu ratu. Membalikkan fakta. Aku yang tak tahu malu? Aku menyamar sebagai dia? Aku putra terpilih langit, di atas ribuan orang. Untuk apa aku menyamar sebagai rakyat jelata rendahan seperti dia? Ini adalah proses bagaimana Liang Yu menjagaku. Dan mencuri aura nagaku. Liang Yu, Li Jing. Masihkah kalian berusaha menyangkalnya? Bagus. Ternyata Pangeran Kesetiaan dan Kebenaran adalah Jenderal Suci Pelindung Negara. Wanita berdosa ini. Berani-beraninya kau menyamar. Menipu kita semua. Pahlawan besar kita, Pangeran Kesetiaan dan Kebenaran, disiksa diam-diam oleh wanita hina ini. Menanggung penghinaan selama 10 tahun. Sungguh malang nasibnya. Bukan. Jangan dengarkan fitnahnya. Dia berbohong. Semua ini adalah konspirasi dia. Bukti-bukti ini dipalsukan olehnya. Sudahlah, Li Jing. Pangeran Kesetiaan dan Kebenaran, penguasa terhormat. Tidak ada yang akan mempercayai kita. Liang Yu, pengkhianat negara yang tak tahu malu. Kau berani serang pangeran, lalu klaim sebagai naga putri? Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam ayah angkatku. Ibu, apakah yang dikatakan ayah angkat itu benar? Benarkah dulu kau yang menyergap ayah angkat? Mengambil topeng dan identitasnya? Jangan lupa. Bagaimana yang Zaising mati? Liang Yu, ada yang bilang kau berkhianat dengan musuh. Untuk meredakan situasi. Dan demi keselamatan serta masa depan anak-anakmu. Kau harus menghilang dan ganti nama. Jangan lagi pakai gelar naga putri. Jangan lagi akui anak-anakmu. Bunuh anjing setelah buruannya habis. Kalian para pengkhianat. Kalian akan mati mengenaskan. Kurang ajar. Ingat statusmu. Kau cuma rakyat jelata. Mau jadi raja dengan mengandalkan aura naga di tubuhmu? Impian. Pikirkan anak-anakmu. Ibu, katakan. Kenapa diam saja? Apa yang dikatakan ayah angkat itu benar? Maafkan ibu. Kakak, lihat kan? Dia tak bisa membela diri. Kau masih percayanya?
Wanita licik penipu. Ing Er. Biarkan aku sendiri yang menanggung semua ini. Bibi bukan pengkhianat. Bibi orang baik. Bodohnya kalian, kenapa repot-repot begini? Untuk orang jahat sepertiku? Suka sekali sama anak-anak haram ini, ya? Kalau begitu, kuburkan saja mereka. Demi si anak haram ini, Yun Er, kau berani melawanku. maaf. Ibu tidak sengaja. Pergi. Jangan sentuh Yun Er. Liang Yu, di matamu. Aku dan adik bahkan tak lebih dari anak liar ini. Maafkan ibu. Ini semua salahku. Minta maaf apa gunanya? Yang bisa kau lakukan sekarang adalah mati untuk menebus dosa. Yun Er, belum saatnya bunuh dia. Liang Yu. Iblis, jika kau masih punya nurani, kembalikan aura naga yang kau curi dariku. Kembalikan, iblis. Jika kau masih punya secuil nurani, kembalikan barang yang kau curi dari ayah angkat. Kembalikan padanya. Liang Yu, jangan terus-terusan berbuat salah. Kekaisaran Xia Agung butuh nadi naga pelindung negara. Aura naga dibutuhkan untuk melindungi rakyat Kekaisaran Xia Agung. Serahkan sekarang juga barang yang bukan hakmu. Ingatlah titik lemahmu. Serahkan aura naga padaku dengan baik-baik. Kalau aura naga kuberikan padamu, bagaimana kau bisa jamin akan menepati janji? Bagaimana kau jamin takkan menyakiti anak-anakku lagi? Aku, sang pangeran, janjiku seteguk emas. Baik, aura naga kuberikan padamu. Jangan sakiti orang lain lagi. Baik. Setuju. Bibi. Nyonya Tuan. Bunuh. Kalian semua berhenti. Jika kalian masih mengakuiku sebagai Nyonya Tuan, jangan saling bunuh dan beri kesempatan pada musuh. Ini semua karena aku, biar aku yang mengakhirinya. Nyonya, kenapa harus begini? Baginda, sungguh bisa membuka mata dan melihat? Mengapa pahlawan setia dan jenderal baik harus menderita begini? Mengapa tulang punggung Xia Agung harus menanggung penghinaan seperti ini? Nyonya Tuan, Baginda telah mengorbankan segalanya untuk negara dan rakyat. Tak tertandingi di dunia. Meski 9 kali mati takkan menyesal. Tapi di seluruh dunia ini, di antara semua makhluk, siapa yang benar-benar peduli pada Baginda? Kenapa Baginda harus seperti ini? Pahlawan yang melindungi dunia. Tapi siapa yang melindungi pahlawan? Sudah sampai saat ini, masih saja berakting di sini. Jangan menyesatkan. Tunggu pangeran ambil aura naga. Aku akan penggal kepala kalian. Gantung di atas gerbang kota. Sebagai peringatan. Berhenti berpura-pura menyedihkan satu persatu. Inilah akibatnya menjadi pengkhianat. Inilah balasan yang pantas kau terima. Bibi, bagaimana keadaan Bibi? Ini salah kami semua. Kami yang mencelakakan Bibi. Jangan bersedih untukku. Hatiku sudah lama mati. Salahkan saja nasibmu, karena kau hanya sampah rendahan yang keluar dari perkampungan kumuh. Meski kau membawa aura naga, tak ada gunanya bagimu. Aura naga sia-sia untukmu, tapi untukku, sang pangeran, jutaan orang akan bersujud, serukan panjang umur yang mulia. Gunakan sungai sebagai tinta, tulang sebagai pena untuk menulis. Makna sejati aura naga seorang raja. Semua makhluk setara. Tidak ada perbedaan mulia dan hina. Justru kalian, para penguasa ini, berhati busuk, mengeksploitasi sepuasnya yang menciptakan situasi negeri yang berguncang ini. Semua makhluk setara? Rakyat jelata tetap saja rakyat jelata. Sama sekali tak pantas duduk sejajar dengan bangsawan seperti kami. Mereka tak punya cita-cita dan keyakinan. Bodoh, hidup seadanya. Kelaparan ekstrim, patung dewi pun dihancurkan. Siapa ingat peta perang Kiang? Siapa ingat arwah prajurit? Siapa ingat arwah prajurit yang gugur di medan perang? Tunggu aku gunakan aura naga naik tahta, jadi kaisar. Menjadi penguasa baru kekaisaran Xia Agung. Rakyat bersyukur terima anugerah nagaku. Hanya akan berlutut menyantap roti kukus pemberianku. Siapa lagi yang akan mengejar kesetaraan? Siapa lagi yang akan mempersoalkan eksploitasi? Tidak. Semua makhluk setara. Setiap orang berhak untuk hidup. Pengawal, tangkap Liang Yu dan semua.
komplotan pemberontak di sekitarnya ini. Eksekusi di tempat, jangan sisakan satu pun. Kau ingkar janji. Bajingan, kau berani ingkar janji, memutar balik kata-katamu. Kalian para pengkhianat dan pemberontak ini. Dengan hak apa berani menawar denganku? Semua pengkhianat hari ini, bunuh semuanya. Jika ingin menyakiti Nyonya Utama, langkahi dulu mayat kami. Pangeran kesetiaan dan kebenaran. Kumohon, ampuni para prajurit ini. Mereka tidak bersalah. Semua dosa dan kesalahan, biar aku yang tanggung sendirian. Lepaskan mereka. Mereka semua adalah komplotanmu dalam pengkhianatan ini. Mengapa aku harus melepaskan mereka? Kecuali apa? Kecuali kau akui kejahatanmu di hadapan rakyat. Dan bunuh dirimu sendiri untuk menebus dosa. Gunakan darahmu untuk mempersembahkan korban bagi arwah-arwah yang kau bunuh. Baik. Liang Yu berkhianat, jual tuannya untuk keuntungan. Bersekongkol dengan Qiang, biarkan pasukan mereka menyerbu. Bersekongkol dengan bangsa Qiang, biarkan pasukan Qiang menyerbu. Kepada sejuta prajurit Kekaisaran Xia Agung. Tulang belulangnya terbenam di gurun pasir, untuk rakyat Kekaisaran Xia Agung. Yang terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Dosamu begitu dalam. Tak terhitung dan tak terlukiskan, Liang Yu. Kau mengakui kesalahanmu? Aku mengakui. Jika kau sudah mengaku, maka dengan darah dan esensimu, persembahkanlah untuk arwah prajurit Xia yang gugur. Persembahan darah untuk arwah. Buka penjara pengikat dosa. Ini adalah alat hukuman kuno, sangkar surgawi penghisap dosa. Liang Yu berkhianat pada negara, menjual tuannya demi keuntungan. Ini adalah sangkar surgawi penghisap dosa. Semakin dalam dosanya, semakin berat tekanan yang dibawa rantai besi hitam ini. Senjata suci tidak akan berbohong. Dosa Liang Yu sangatlah dalam. Hukuman dari langit telah tiba. Bunuh si pengkhianat besar. Terkutuklah kau ke neraka. Jangan berharap bisa terlahir kembali selamanya. Kematianmu pun tak cukup menebus dosa. Nyonya, kebencian para penonton hukuman akan memperberat hukumannya. Liang Yu, terimalah dengan baik amarah para rakyat jelata ini. Ini balasan yang pantas kau terima. Cepat akui dosa-dosamu, dan mohon ampun pada langit. Aku adalah pengkhianat. Musuh bersama. Aku bersalah. Cukup. Lepaskan Nyonya Besar. Ini semua rencanamu. Tidak cukup. Jauh dari cukup. Pemanggil petir penghancur tulang. Hancurkan semua dosanya. Hanya air mata bisa menghancurkan penjara penelan dosaku? Liang Yu, kau tak boleh hidup. Ayun. Saatnya membersihkan dosa-dosamu. Bunuh dia. Liang Yu berkhianat pada negara, menodai naga putri pelindung negara. Kejahatan tak terampuni. Hari ini aku jadi tangan keadilan langit, menghabisi pengkhianat sepertimu. Batu, ini bukan urusanmu. Lari cepat. Aku tidak akan biarkan orang baik diperlakukan semena-mena. Liang Yu, kau adalah wabah. Semua di sekitarmu akan mati karenamu. Masih berlagak pilu? Kau curi aura naga ayah angkat, bunuh ayahku. Sudah seharusnya kau bayar nyawa. Kematian ayah kalian lebih menyakitkan bagiku daripada siapapun. Yun Er, Ing Er, ibu sayang kalian. Adik, jangan gegabah. Kita sudah kehilangan ayah. Jangan sampai kita bunuh ibu sendiri. Pasti ada rahasia di balik ini. Luar biasa akting si Jalang. Dulu kau berkhianat, tinggalkan anak, masih berani bicara cinta? Liang Yu, apa muka kau untuk hidup di dunia ini? Kematian Jenderal Yang. Kau yang atur jebakan. Nyonya Besar difitnah. Sao De.
Beranikah kau di depan semua orang mengakui konspirasi tahun itu? Jenderal yang pahlawan, aku angkat anak-anaknya. Sebagai anak angkat, mana ada jebakan? Jelas-jelas kau berselingkuh dengan Liang Yu. Membunuh yang setia. Omong kosong. Bukti lengkap. Masih berani membantah? Hari ini kalian berdua akan mati duluan. Untuk menghibur arwah ayah. Jangan sakiti Bibi. Dia berisiko nyawa untuk kami. Pastinya dia bukan orang jahat. Jenderal, gerombolan sampah ini telah membuta matamu. Jangan sampai tertipu. Ibu, sudah sampai titik ini, katakanlah yang sebenarnya pada kami. Aku takut akan menyeret kalian ke dalam masalah. Alasan yang konyol. Masih cari simpati? Sampai kapan kalian akan terus ditipu oleh perempuan jalang ini? Rakyat kota Feng yang hidup dalam penderitaan. Tak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Liang Yu. Bunuh dirilah untuk tebus dosa. Jenazahmu akan kutinggalkan utuh. Kau membalikan fakta, mulutmu penuh kebohongan. Takut hukuman langit? Kalian takkan sempat menunggunya. Tangkap Li Jing, bunuh tanpa ampun. Jenderal. Jangan. Jenderal. Ini semua salahku. Akulah yang menyeret kalian ke dalam masalah. Liang Yu. Kau mengaku bersalah? Jika ada alasan, kenapa tidak katakan dari dulu? Membuat kami salah paham selama 10 tahun. Kakak, jangan lagi berharap padanya. Jika dia benar-benar pahlawan, kenapa sembunyi-sembunyi selama 10 tahun? Bunuh perempuan jalang ini, cepat! Kalau mau bunuh Bibi, langkahi dulu mayatku. Dan aku juga. Tidak layak. Kalian pergi cepat. Tidak pergi. Bibi baik, bantu kami. Kami akan lindungi Bibi. Ibu, wajah mana yang sebenarnya dirimu? Cukup. Aku sudah muak melihat drama kesedihan kalian. Kalau semua ingin mati, aku akan kirim kalian ke alam baka bersama. Ini ilmu hitam. Siapa yang mengajarkan ilmu ini padamu? Bukan urusanmu. Kau tahu ini ilmu apa? Ilmu rahasia tertinggi ayah angkat, warisan 500 tahun. Ilmu terkuat kekaisaran Xia Agung. Ayah angkat berjasa besar padaku. Jauh melebihi dirimu. Bukan ilmu rahasia, itu ilmu penjerat jiwa aliran hitam. Ilmu penjerat jiwa keji. Latihnya akan kena dampak balik. Kesurupan, dan menjadi boneka. Dipermainkan sesuka hati. Saude. Kenapa kau sakiti pangeran? Aude. Apa yang kau lakukan pada anakku? Apa yang kau bicarakan? Pangeran tidak mengerti. Kenapa kau suruh dia latih ilmu hitam? Karena sudah ketahuan. Maka pangeran akan bicara jujur. Kau dan Yang Ying hanyalah anak Liang Yu si rakyat jelata itu. Kau pikir pangeran menganggap kalian anak sendiri? Bodoh. Bakatmu luar biasa, dan membawa aura naga yang tipis. Kau memang wadah latihan terbaik, Liang Yu. Kau penasaran dari mana asal aura nagaku? Diambil saat anakmu kesurupan. Dasar tolol. Yang kuajarkan padamu bukan ilmu, tapi ilmu penjerat jiwa. Apa katamu? Kau akan segera hilang akal, jadi boneka untuk kuras tenagaku. Aku menganggapmu orang yang paling kuhormati. Selalu menjadikanmu teladan. Kau pengkhianat kekaisaran Xia Agung. Aku sangat benci. Kau kejam sekali. Kami buta melihatmu. Kaulah aib kekaisaran Xia Agung. Pangeran adalah anak terpilih langit. Menyisakan nyawa kalian hanya karena kalian punya nilai guna. Kalian harusnya bersujud berterima kasih pada pangeran. Ampun, Bu. Kami salah paham tentangmu. Kau difitnah. Bahkan jika dia difitnah, apa urusannya? Meski kalian tahu dia adalah naga putri pelindung negara. Dengan aura naga di tanganku, siapa berani melawan? Kita tertipu. Bukan pangeran setia. Memfitnah pejabat setia, merebut aura naga, dosa tak terampuni. Kau pantas dipakukan di tiang aib. Kalian cuma semut, berani menghakimi aku.
gerombolan semut, hidup pun hanya menghabiskan udara. Hari ini, aku akan membersihkan kalian, parasit Kekaisaran Xia Agung. Dengan kekuatan aura naga, tak ada yang bisa mengalahkanku. Liang Yu, kau berani membakar darah kehidupan intimu. Hari ini kau pasti mati. Gila, kau membakar darah kehidupan intimu. Kau pun tak akan bertahan lama. Kau seharusnya tidak menyentuh Yun Er dan Ayin. Apalagi melukai rakyat Kekaisaran Xia Agung ini. Selama ini aku menanggung penghinaan, semuanya untuk mereka. Aura naga memperbaiki tubuhmu. Kenapa masih ada aura naga di tubuhmu? Aura naga terbentuk dari nadi naga dan energi nasional. Selama nadi naga negara besar tak terputus, aura naga takkan lenyap. Aku mewakili keluarga kerajaan Kekaisaran Xia Agung. Bangsawan dan penguasa, kau cuma rakyat jelata memberontak. Tidak takut orang-orang di sekitarmu ikut terbawa. Dulu, demi keselamatan keluargaku, aku terus bersabar. Tapi yang didapat, pengkhianat berkuasa, pengecut memerintah. Hari ini, aku takkan sabar lagi. Meski tubuh hancur lebur, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku akan menghancurkan dunia yang tak adil ini. Dunia memang penuh hierarki, pejabat saling melindungi. Rakyat jelata memang pion yang bisa dikorbankan kapan saja. Ini tatanan, ini aturan. Kau melawan takdir seperti ini. Semua orang akan mati bersamamu. Itu tatanan kalian para bangsawan, bukan tatanan kami rakyat. Kali ini, aku akan melawan takdir. Meski seluruh dunia jadi musuhku, aku akan tetap membunuhmu. Jangan sia-siakan tenagamu. Selama ribuan tahun, sistem kasta sudah mapan, bukan urusanmu. Untuk mengubahnya, kalau kau bunuh aku, kau malah akan dicap sebagai pengkhianat. Dihina seisi dunia. Meski mereka tak datang mencariku, aku akan tetap menantang Singgasana, menanyai Putra Langit. Penguasa takdir, mengapa mereka berbuat seperti ini padaku? Pada rakyat jelata seperti kami. Ayu, hentikan. Suamiku, Jenderal, kau tidak mati? suamiku. Ibu, Setelah ditangkap dulu, aku diam-diam dikurungnya di penjara bawah tanah. Dijadikan kelinci percobaan untuk obat dan latihan ilmunya. Aku hanya bisa melihatnya memfitnahmu. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kau masih hidup. Aku bertahan 10 tahun, hanya untuk bertemu denganmu sekali lagi. Untuk memberitahu anak-anakmu. Ibunya adalah pahlawan negara dan ibu yang baik. Ayu, 10 tahun ini, kau sudah sangat menderita. Ibu, maafkan aku. Anakmu ini tidak berbakti. Salah paham terhadap ibu. ibu, maafkan aku. Yang Zaising, kau bisa kabur dari penjara bawah tanah. Seharusnya dulu kuhisap habis jiwamu. Lalu kubantai Liang Yu di tempat. Bersama dua anak haram ini. Diam kau. Yang Zaising, kau yang berdarah bangsawan. Tapi malah menyatu dengan orang hina seperti Liang Yu. Mendukung sampah seperti dia jadi pahlawan wanita? Sungguh tololnya kau. Aku akan membunuhmu. Istriku, jangan. Istriku, kalau kau bunuh dia, tidak akan ada yang membuktikan kesucianmu. Kau akan benar-benar dicap sebagai pengkhianat. Jalan ke depan akan semakin sulit. Liang Yu, kau bunuh aku atau tidak, kau takkan bisa lepas. Cap pengkhianat, meski kau benar-benar peduli pada rakyat jelata rendahan itu. Semut bodoh itu takkan pernah percaya padamu. Sudah diambang kematian. Masih mengoceh tak karuan. Tak percaya? Mari kita lihat. Liang Yu, lama tak jumpa. Orang ini terlihat familiar. Dia adalah Leng Wuji, dewa perang baru bangsa Qiang. Kekaisaran Xia Agung tak menyambut pemberontak Qiang. Apa tujuan kalian ke sini? Aku bisa datang ke sini berkat bantuan Nyonya Liang. Apa maksudmu? Dulu, saat pasukan Kekaisaran Xia Agung kocar-kacir, kami bangsa Qiang bisa menyerbu masuk. Semuanya karena bantuan diam-diam Nyonya Liang. Hari ini aku sengaja datang untuk mengucapkan terima kasih. Kurang ajar. Kau mengoceh sembarangan. Tak ada yang akan percaya.
Percaya atau tidak, bukan kau yang tentukan. Cao De, serang. Bahaya. Dia mengirim sinyal kepada Yang Mulia. Memfitnah ibu memberontak. Tadi seharusnya kita bunuh dia. Malah dia yang duluan melapor. Bajingan. Kalian cari mati. Kau berkhianat dengan bersekongkol dengan musuh. Berani memfitnahku. Tak takut hukuman dari Yang Mulia? Kau takkan sempat bertemu Yang Mulia. Aku dan saudara Wuji bergabung. Hari ini kalian pasti mati. Yang Mulia datang. Kau hanya akan dianggap pemberontak yang dieksekusi. Kalian para bajingan, bersekongkol busuk. Lalu apa? Kau telah membunuh begitu banyak prajurit kami. Selama kau ada, kami takkan bisa masuk ke Kaisaran Xia. Hanya dengan kepergianmu, kami baru bisa tidur nyenyak. Liang Yu. Hari ini, dendam lama dan baru, saatnya dilunasi sekaligus. Cuma dengan kalian? Pantas saja mau melunasi aku? Aku akan bunuh kalian sekarang. Untuk hiburi arwah prajurit Xia yang gugur. Ibu melawan Cao De, tenaga dalamnya setengah terkuras. Bukan tandingan Leng Wuji sama sekali. Aku akan bantu ibu. Jangan. Kau hanya jadi beban dan ganggu konsentrasi ibu. Semua jurus Leng Wuji dilatih khusus untuk menaklukkan Ayu. Mereka sudah merencanakan ini lama. Jika anak ini tidak disingkirkan, pasti akan jadi malapetaka besar bagi Kekaisaran Xia Agung. Liang Yu. Dulu kau tak terkalahkan di dunia. Tapi sekarang kau sudah tua. Gelombang baru menggeser gelombang lama. Waktunya kau hengkang. Aku pelajari jurusmu bertahun-tahun. Tenagamu tinggal 1/10, bukan lawanku. Untuk membunuhku. Kau memang bersusah payah. Kalian di Kekaisaran Xia Agung sering bilang, kenal diri dan musuh baru, bisa menang setiap pertempuran. Hari ini, aku akan tebas kau sendiri, balas dendam untuk Raja Qiang. Tapi bangsa Qiang kami selalu menghargai bakat. Jika kau betul-betul tunduk pada kami, hal-hal sebelumnya bisa kami. Maafkan, Liang Yu. Saudara Wuji memberi jalan hidup untuk si rendahan seperti kau. Itu adalah keberuntunganmu. Cepat sujud dan ucap terima kasih. Cao De. Kau sebagai pangeran Kekaisaran Xia Agung. Membungkuk dan merangkak di hadapan suku asing. Tak tahu malu. Pantas menghadapi prajurit yang gugur di medan perang. Jutaan arwah penjaga utara bersemayam di langit. Kau malah menjual negara demi kehormatan sendiri. Pastilah kau akan kena kutukan langit. Diam. Untuk kejayaan, ribuan tulang berserak. Apa arti beberapa nyawa? Yang kuinginkan hanyalah kekuasaan dan kedudukan. Siapapun yang menghalangiku, akan mati. Kau cuma rakyat jelata rendahan yang lahir hina. Hanya karena membawa aura naga. Langsung mendapat perhatian yang mulia, lalu menginjak-injak kepalaku. Atas dasar apa? Saudara Wuji, bantulah aku membunuh Liang Yu. Aku serahkan 30 kota di perbatasan utara kepada bangsa Qiang. 1 Liang Yu ditukar 30 kota? Terlalu murah untukmu. Aku akan bantu kau bunuh Liang Yu. Tanah Kekaisaran Xia Agung dibagi 2. Dibagi rata dengan bangsa Qiang. Ini Cao De. Pikirkan baik-baik. Jika kau ingin menjadi penguasa Kekaisaran Xia Agung ini, hanya inilah satu-satunya kesempatanmu. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Baik. Aku setuju. Bagi rata Kekaisaran Xia Agung. Membuang tanah yang diperoleh nenek moyang dengan darah. Kaulah pengkhianat Kekaisaran Xia Agung. Cao De, apa sebenarnya yang kau inginkan? Nyonya Utama berjuang untuk negara, tak ada permusuhan pribadi. Kenapa kau terus hujat dan coba jatuhkan Nyonya Utama? Bermimpi ingin mencelakai nyawanya? Liang Yu, dia cuma perempuan rendahan tak tahu malu. Berdasarkan apa dia bisa sederajat denganku? Atas dasar apa dia bisa mendapat hadiah tambahan dari Yang Mulia? Tahu kenapa aku menyuruhnya memakai topeng? Dia lahir di lumpur, tak pantas dikenal dunia. Kalian rakyat jelata, seharusnya dikendalikan kami bangsawan. Kalian rakyat jelata, pantasnya terpuruk dalam lumpur selamanya. Takkan pernah bisa bangkit selamanya.
Kau terus menyebut rakyat jelata. Terus bilang terpuruk dalam lumpur. Tapi tak tahu bahwa tanah subur nan luas kekaisaran Sia Agung disirami keringat dan darah rakyat jelata tak terhitung. Nenek moyang kita bertempur mati-matian dengan jiwa raga. Merampas kembali usaha ini dari mulut para perampok. Berani kau goyangkan lidah busukmu, mimpi serahkan tanah nenek moyang? Dari tumpukan tulang belulang kepada musuh. Jika kau berani hina kedaulatan dan malukan negara ini, aku penggal kepalamu dan gantung di gerbang negara. Mengukir namamu selamanya di tiang aib. Liang Yu dan kalianlah pengkhianat terbesar itu. Kalian yang akan dihukum. Nanti, kekaisaran Sia Agung akan ku kendalikan. Siapa yang ku bilang pengkhianat, dialah pengkhianat. Saudara Wuji, saatnya bertindak. Kalau mau sentuh Ayu, langkahi dulu mayatku. Ayah terkungkung bertahun-tahun, tubuhnya sudah rusak. Dia pasti bukan lawannya. Liang Yu, tenaga dalammu, bagaimana mungkin masih ada? Kau sudah mempelajari ratusan jurusku. Jurusan maut sesungguhnya tak selalu terlihat tajam, melainkan ketajaman yang tak bersuara. Liang Yu dan kalianlah pengkhianat besar. Nanti, kekaisaran Sia Agung akan ku kendalikan. Siapa yang ku bilang pengkhianat, dialah pengkhianat. Saudara Wuji, saatnya bertindak. Hah, kalau mau sentuh Ayu, Langkahi dulu mayatku. Ayah, selama bertahun-tahun ini tubuhmu sudah rusak. Kau pasti bukan lawannya. Liang Yu, bagaimana mungkin tenaga dalammu masih ada? kau sudah mempelajari ratusan jurusku. Jurusan maut sesungguhnya tak selalu terlihat tajam, melainkan ketajaman yang tak bersuara. Nyonya Agung sudah mencapai kesempurnaan jasmani. Kekuatannya telah sampai pada puncaknya. Liang Yu, beraninya kau menyembunyikan kekuatan sejati? Tidak mungkin. Aku sudah mempelajari semua jurusmu dengan sempurna. Pasukan tak punya formasi tetap, air tak punya bentuk tetap. Itulah kebenaran sejati dari ilmu bela diri. Barulah kebenaran jalan pedang. Tunggu dulu. Pengawal rahasia Kaisar, Gu Wuming. Kenapa dia datang ke sini? Apakah untuk ibu? Tuan Besar Gu, apakah Tuan datang untuk menangkap Zhao De dan Leng Wuji? Aku datang membawa titah yang mulia. Untuk menangkap para pengkhianat yang membela musuh. Zhao De, Leng Wuji, dan lainnya. Kedua, untuk rehabilitasi nama naga putri Lin Negara, Liang Yu. Ibu Liang, nama baikmu akan dipulihkan. Yang mulia dulu telah dibutakan oleh Zhao De, dan antek-anteknya yang keji, sehingga menuduh ibu dengan tidak adil. Sekarang aku diperintahkan untuk memberitahu ibu. Yang mulia akan segera tiba di kota Fenyang, untuk memulihkan nama baik Ibu Liang. Ibu, cepat terima titahnya. Nyonya, ini kesempatan emas untuk rehabilitasi. Membutakan pendengaran yang mulia? Dulu kau ada di sisiku mempertahankan negara. Kau tahu semua. Masa yang mulia tidak tahu? Kalau begitu, kenapa masih menuduhku? Aku akan menunggu kedatangan yang mulia untuk menanyakannya langsung. Kenapa memperlakukanku seperti ini, memperlakukan rakyat seperti ini? Aku datang membawa titah yang mulia. Untuk menangkap para pengkhianat yang membela musuh. Zhao De, Leng Wuji, dan lainnya. Kedua, untuk membela nama baik naga putri pelindung negara Liang Yu. Rehabilitasi dan pemulihan kehormatan. Nyonya Liang, yang mulia dulu, telah dibutakan oleh Zhao De dan para pengkhianat lainnya, sehingga menfitnah Nyonya Liang. Izinkan saya memberitahu Nyonya terlebih dahulu. Yang mulia datang ke Fenyang untuk rehabilitasi nama Nyonya Liang. Ibu, cepat terima titahnya. Nyonya, ini kesempatan baik untuk pemulihan kehormatan. Membutakan pendengaran sang raja. Saya bertempur, Anda ada di sana. Jika tahu, masa mungkin yang mulia tidak tahu? Kenapa masih memfitnah? Saya tunggu yang mulia. Untuk menanyakannya langsung, mengapa memperlakukan saya seperti ini? Dan memperlakukan rakyat seperti ini? Keadaannya sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Dia sebentar lagi bangun. Terima kasih sudah menjaganya. Kita semua satu keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Zhao De dan yang lainnya sudah dihukum. Ibu, saatnya Anda mewujudkan keinginan hati. Keinginan saya adalah perdamaian dunia, rakyat hidup tenang. Saat ini dunia belum damai.
Saya tidak akan berhenti hanya karena kehormatan pribadi. Sikap Anda terhadap Tuan Gu, itu sengaja, kan? Saya curiga. Kejadian itu disetujui diam-diam oleh Yang Mulia. Bangsawan menindas rakyat. Tanpa izin atas, mana mungkin mereka berani? Saya tidak akan mundur lagi. Apapun keputusanmu, kami akan menemani dan mendukungmu. Ibu, kami bersamamu sampai akhir. Baik. Bersama sampai akhir. Hidup Yang Mulia, semoga panjang umur. Pemberontak telah ditumpas. Aku datang sendiri ke kota Fengyang. Hanya untuk Menghukum mati pengkhianat negara. Atau cuma bukti sandiwara naga kembali ke sumber? Jenderal Liang, apa maksudmu? Dulu semua itu karena Sao De menipu. Itu sungguh sebuah kesalahpahaman. 10 tahun lalu, ibu kota direbut musuh. Yang Mulia kabur ninggalin rakyat, kenapa bilang bukan tipu daya? Hari ini, pengungsi saling menukar anak untuk dimakan. Telinga suci Yang Mulia, mengapa tak mau mendengar suara rakyat? Bangsat kurang ajar. Berani lancang pada Yang Mulia. Yang Mulia, mohon buka lumbung dan bagikan beras. Keluargaku 5 orang mati kelaparan. Mohon buka lumbung. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Aku sudah lama mengeluarkan dekret bantuan bencana. Dia menyembunyikan 300.000 gantang millet. Mengisi lumbung dengan tanah Dewi Guanyin. Dekret Yang Mulia diumpankan ke anjing. Hamba melapor, Yang Mulia. Memang ada kekosongan di lumbung kota Fengyang. Berapa kosongnya? 2.700.000 pikul. Yang Mulia, rasakanlah kue tanah ini. Kerasnya bisa meremukkan gigi. Menteri Gu, selidiki tuntas para koruptor. Semua yang terlibat. Penggal seketika. Yang Mulia lupa. 10 tahun lalu, kau juga seperti ini. Memenggal 23 pejabat penasihat yang membela rakyat. Ibu, Yang Mulia, hamba mohon izin mengusulkan, hapuskan status warga rendahan. Buka pintu ujian negara untuk rakyat jelata. Hentikan pajak kepala. Dan semua pungutan liar seperti pajak ulang tahun. Jenderal Yang tak tahukah? Bangsawan, petani, pengrajin, pedagang, hukum leluhur. Warga rendahan mana pantas disejajarkan dengan bangsawan? Hukum leluhur? Itu cuma pagar untuk mengurung rakyat. Anakku jago panah dan strategi menstabilkan negara. Tapi karena ibunya rendah, tak boleh ikut ujian. Tapi dia bisa. Hanya karena nama anak angkat Pangeran Saude. Menjadi pejabat tinggi istana. Anak-anak ini cerdas dan lincah. Namun mereka harus bertaruh nyawa demi sepotong roti berjamur. Sampah pejabat saja berminyak melimpah. Perbedaan seperti inilah yang kalian sebut sebagai tata krama dan hukum. Jenderal Liang, aura nagamu tanggung nasib negara, jangan gegabah. Masalah-masalah yang kau sebutkan itu hanyalah hal sepele. Aku, Sang Kaisar, bisa penuhi semuanya. Jika Yang Mulia berkenan mengabulkan, tentu saja. Hari ini aku datang dari ribuan li jauhnya. Tidak lain untuk memenuhi semua permintaan Jenderal Liang. Ibu Tuan, penderitaanmu berakhir. 10 tahun lalu Jenderal Liang melindungi wilayah luas Kekaisaran Xia Agung. Kini, dia lagi-lagi berhasil mengungkap niat busuk pengkhianat Sao De. Atas jasa besar seperti ini, aku akan memberikan penghargaan yang setimpal. Ini adalah minuman naga yang kusimpan selama 30 tahun. Meminumnya dapat menguatkan tubuh dan kebal terhadap segala racun. Jenderal Liang telah lama berkutat. Tepat untuk menenggak anggur ini. Memulihkan kondisi tubuhmu agar dapat terus melindungi Kekaisaran Xia Agung dalam waktu lama. Benar. Token ini bisa panggil semua pasukan negeri, Jenderal. Melihat token ini seperti melihatku sendiri. Mari, Jenderal Liang. Aku akan minum bersamamu. Untuk kemakmuran abadi Kekaisaran Xia Agung. Jenderal Liang. Anggur kerajaan hadiah Kaisar, berani tolak? Kau tidak menghargai kebaikan hati Yang Mulia? Yang Mulia, luka lama Ayu belum sembuh. Kini ditambah luka baru. Sungguh tidak pantas untuk minum anggur. Apa maksud Jenderal yang ini? Apakah Yang Mulia mengira hadiahku ini beracun? Jika Liang King tidak lagi menerima kebaikanku, hati antara penguasa dan menteri akan menjadi dingin. Minuman naga Yang Mulia ini memang anggur yang luar biasa. Terima kasih, Yang Mulia. Ambil ini. Token ini panggil pasukan kerajaan.
Melihat token ini, seperti melihatku sendiri. Talisman penjinak naga. Mantra jahat penyerap aura naga. Alangkah bagusnya token kerajaan ini, seperti kehadiranku sendiri. Rupanya Yang Mulia juga menginginkan aura nagaku. Lalu bagaimana, Liang Yu? Kau rakyat jelata, pantas punya aura naga pemberian langit? Hari ini akan kuperlihatkan bahwa dunia ini milik sang penguasa. Raja Qiang menginginkan aura naga. Pangeran Kesetiaan dan Kebenaran Sao yang menginginkan aura naga. Orang suci pun menginginkan aura naga ini. Demi aura naga ini, kalian kehilangan hati nurani, menggunakan segala cara dan tenaga. Tapi kalian tidak tahu, aura naga tidak pernah berada di Istana Megah. Tidak ada dalam dekret kerajaan berwarna vermilion. Ia ada di setiap jengkal tanah pegunungan dan sungai ribuan mil. Ia ada dalam darah, daging, dan semangat jutaan rakyat jelata. Di pertempuran pintu gerbang Shanghai, aku ada di sana. Di pertahanan Hulu Guan, aku ada di sana. Di tepi parit pertahanan ibu kota. Yang pakai tulang punggung tahan derap kuda bangsa Qiang, juga aku. Yang Mulia menginginkan aura naga ini. Tapi pernahkah Yang Mulia berpikir, mengapa aura naga lindungi orang hina sepertiku, bukan kaisar? Mengapa? Karena naga sejati bukan anak langit dari mahkota emas. Dan jubah naga. Ia adalah orang yang bisa melindungi rakyat dari badai dan hujan. Yang buat orang miskin berdiri tegak dengan tulang punggung. Benar. Kita harus lindungi dari badai, berdiri tegak dengan tulang punggung. Lindungi dari badai dan hujan, berdiri tegak dengan tulang punggung. Pemberontakan. Yang Mulia, keluarkan dekret, bunuh pemberontak. Jenderal Liang. Aku tadi tidak bermaksud mengujimu. Bukankah kau ingin membantu rakyat jelata ini, mengubah keadaan mereka? Aku setuju. Aku izinkan kau membuka pikiran rakyat, menghapus sistem kasta, menghapus pajak yang kejam. Maukah kau mengabaikan yang telah berlalu? Semuanya bisa dibicarakan. Jenderal Liang, jangan terburu-buru. Terlambat. Reformasi sejati telah dimulai. Perubahan sejati datang dari tindakan, bukan dekret. Adik, lihat mata mereka. Bibi bilang, manusia tak ada yang tinggi rendah, mulia atau hina. Liang Yu, kau mau memaksa istana? Yang Mulia harus melihat sendiri. Apa arti darah dan tulang rakyat jelata? Kalian, Patik dulu pernah menjadi pengintai di bawah komando Jenderal Liang. Saat benteng jebol, Jenderal bertaruh nyawa. Membentuk tembok manusia untuk rakyat. Visi Jenderal Liang tak pernah sekadar kata-kata. Dia selalu. Patik siap ikuti Naga Putri. Kalian. Yang Mulia, langit kekaisaran Xia Agung akan terang. Tapi cahaya ini bukan berasal dari balairung emas. Ia berasal dari setiap rakyat jelata yang tak mau berlutut lagi. Kaisar. Izinkan kalian bebaskan pikiran, hapus kasta, cabut pajak. Hanya memohon rakyat mengingat kebijaksanaan Yang Mulia. Tidak usah. Mulai hari ini, Kami akan memperjuangkan hidup kami sendiri. kami akan menulis sejarah kami sendiri.